Berikutnya berkenan terlebih dahulu kepada yang terhormat Bapak Dr. Anies Rohim Saifin MPD untuk memberikan evaluasi terkait dengan lomba pidato ini, dan setelah itu nantinya Mas Andrian. Dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bangkalan, Bapak Ibu pendamping lomba pidato tingkat SMP se-Kabupaten Bangkalan yang senantiasa juga saya hormati, anak-anakku peserta lomba, baik yang pada hari ini mendapat keberuntungan maupun yang masih belum menjadi juara, yang senantiasa saya hormati, saya cintai dan saya banggakan. Pertama-tama yang betul kaula sareng ajunan sedaja bersyukur ka ajunan Allah Subhanahu wa taala atas sedaja karunia rahmat dan nikmat sampun dipaki betul kaula sareng ajunan sedaja kong langkong nikmati iman Islam sang kesehatan baik lahir maupun batin, sing kena para bapak sareng para rabu sedaja bisa hadir dalam acara lomba pidato berbahasa Indonesia di tempat ini, kantor Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bangkalan. Sallallahu wasallamuhu muka-muka tetap baginda Rasul Nabiuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa akhirul anbiya wa afdalu dak sedaja keluarga pun, para sahabat-sahabat pun, ben moga-moga termasuk kita di dalamnya sebagai pengikut pun kantos dak hari kiamat mangkin. Bapak dan Ibu yang saya hormati, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya selaku juri 3 untuk memberikan evaluasi terkait dengan lomba pidato berbahasa Madura. Pertama, secara umum menurut penilaian saya bahwa tingkat persaingan kompetitif di lomba pidato ini sangat kuat dan hampir rata, sehingga dapat dilihat dari akumulasi nilai yang telah diterima oleh semua peserta, mulai dari penguasaan bahasa, pelafalan, kemudian intonasi kosakata yang benar, sampai kepada teknik ekspresi maupun mimik pantomim. Ini sudah pada tingkatan cukup baik. Bagi mereka yang masuk dalam kategori 10 sebenarnya ini pada tataran baik, dan yang masuk ke juara ini sudah sangat baik dalam hal ekspresinya. Nanti lebih tegas di dalam penguasaan bahasa, baik itu pelafalan maupun bagaimana intonasi dan lain sebagainya. Ini ada pakar bahasa Madura yang mungkin di sekolah-sekolah sudah kenal, punya kamus bahasa Madura, pengarangnya beliau putra Bapak Ilsat almarhum Mas Adrian ya. Jadi dari Lebek, dan saya pun juga dari Lebek gitu. Kebetulan, secara kebetulan baru bertemu. Bapak dan Ibu yang saya hormati, khususnya kepada anak-anakku dan guru pendamping, bahwasanya menurut evaluasi daripada saya selaku juri 3, keterkaitan dengan ekspresi mimik dan akan mendorong pada nilai daripada penampilan. Oleh karenanya ini perlu latihan secara khusus kepada guru-guru pendamping. Bapak dan Ibu yang sangat saya hormati, pada posisi penguasaan dan paling pokok juga adalah keterkaitan dengan evaluasi yang berkenaan dengan kesesuaian.
antara topik dan temanya ini juga perlu mendukung tema yang telah diberikan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata. Kemudian hal yang saya minta berdasarkan hasil pengalaman, kemudian seluruh isi pidato daripada anak itu jangan terlalu banyak intervensi bahasa orang dewasa, sehingga keaslian daripada ungkapan rasa anak itu sendiri masih belum menemukan, walaupun dari yang 6 sudah masuk juara ini secara utuh adalah murni hasil karya anak. Ini dimaksudkan tidak mendiskriminasi kemampuan anak, tetapi inilah sebagai sharing kepada ibu-ibu pembimbing bahwa toh kalaupun ada intervensi daripada bahasa-bahasa guru yang masuk, setidak-tidaknya ini bocoran, paling hendak ya pinter-pinterlah guru pembimbing itu merangkai kata agar seakan-akan menjadi gagasan dan ide yang dimunculkan oleh anak itu sendiri. Barangkali ini sekedar tambahan untuk pemahaman daripada Bapak dan Ibu sekalian. Kurang lebihnya secara pribadi saya mohon maaf. Wa akhiron ihdinas siratal mustaqim, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, disampaikan terima kasih Bapak Rohim. Berikutnya mari kita dengar bersama evaluasi dan sekali pembinaan dari Mas Adrian. Kepada beliau disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya sangat mengapresiasi atas terselenggaranya lomba pidato berbahasa Madura ini. Saya sebagai pemerhati bahasa Madura sangat bergembira dan senang hati bisa diberi kepercayaan untuk menjadi juri di event ini. Langsung saja, yang jadi fokus saya selama perlombaan itu yang pertama adalah penulisan naskah ya. Itu dari segi bahasa masih banyak yang rancu, masih banyak yang salah secara ejaan. Karena ejaan ini banyak yang salah, jadi nanti imbasnya ke pelafalan. Jadi masih banyak, mayoritas dari anak didik kita ini, saya amati di Bangkalan ini masih banyak salah tentang pronunciation atau pelafalan. Contohnya kata Abu Dhabu itu tadi terdengar Abu Dhabu, keduan bisa keduan. Nah, terus yang penting di sini kata budaya. Nah, budaya ini kan sebenarnya bahasa Indonesia. Jadi karena bahasa Madura ini tidak punya padanan katanya, jadi bahasa Madura menyerap kata budaya ini. Nah, bagaimana pelafalan untuk kata budaya ini? Tadi rata-rata banyak yang salah. Jadi menurut kaidah fonetis bahasa Madura itu yang benar adalah budaja, bukan budaja atau budaja. Nah, itu ya. Itu perlu diperhatikan. Jadi kalau kebudayaan nanti kabudajaan. Jadi intinya anak didik kita masih banyak salah untuk pelafalan. Jadi ini adalah tugas dari pendidik. Nah, ini ada saran dari kedua juri tadi. Alangkah baiknya pihak Disputpar mengumpulkan para guru bahasa Madura. Nanti saya siap untuk membantu untuk ada semacam apa ya, pelatihan atau ya sosialisasi tentang bahasa Madura. Jadi
Itu aja dari saya. Mudah-mudahan di tahun yang akan datang bisa lebih bagus, dan secara kualitas para peserta tadi sudah di atas rata-rata. Tapi cuman pelafalan bahasa Maduranya masih bahasa Maduranya itu masih kok plek kok ya itu ya. Begitu aja saja ya. Adik-adik nanti bisa belajar lebih bedakan antara aspirat dan bukan aspirat. Tadi kalau ada ajunan itu salah, yang benar ajunan. Tidak semua harus diaspiratkan gitu. Yang de bisa de itu lain nanti ya. Itu bisa dipelajari gampang kok. Ya begitu saja dari saya. Mudah-mudahan bisa berkelanjutan acara ini, dan untuk Disputpar saya acungi jempol. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tiba saatnya pengumuman, dan ini adalah waktu yang paling mendebarkan. Tadi dengan panitia saya rembuk, seandainya hasil lomba ini tidak usah diumumkan gimana gitu. Wah, ini akan jadi kacau nanti. Karena peserta dan penonton sudah tidak sabar siapa barangkali nanti yang dipilih oleh kesepakatan Dewan Juri sebagai pemenang. Di sini kami berdiri, alangkah baiknya memang apa yang sudah ditampilkan oleh para peserta sedikit diberikan apresiasi berupa kritik dan saran, sehingga untuk kepentingan ke depan bisa barangkali menjadi bahan pertimbangan. Dari saya, dari juri Pak Ruseki, dari juri Pak Hartoyo, nanti akan menyampaikan sedikit banyak apa saja yang perlu dipertimbangkan, baik sisi positif dan negatifnya. Terima kasih. Di saya banyak sekali catatan ya, karena seluruh peserta saya catat, mulai dari bagian paling kecil hingga paling besar saya catat. Sehingga kenapa? Karena apapun hasilnya nanti, bagus atau tidak, setuju atau tidak, itu akan banyak semacam pertanyaan-pertanyaan yang harus kita siapkan argumen-argumennya. Nah, tapi sebagai jembatan untuk menjelaskan itu, kita kembali kepada konteks lomba, yaitu lomba mendongeng. Ya, lomba mendongeng itu saya yakin Bapak Ibu sudah mencari tahu apa sih sebetulnya mendongeng itu, prinsip-prinsip apa yang harus ada di dalam mendongeng, sehingga apa yang sudah disampaikan itu betul-betul menjadi penilaian plus bagi Dewan Juri. Dari saya barangkali yang pertama saya sampaikan adalah kelemahan ya, kelemahan. Rata-rata peserta itu menguasai cerita pada taraf menghafal. Nah, pada taraf menghafal, padahal yang paling prinsip dari penyajian ini adalah cerita. Cerita harus dikuasai. Nah, penguasaan cerita itu tidak selesai sampai dihafal, tapi bagaimana itu menjadi satu bentuk pemanggungan yang menarik dalam satu konteks mendongeng. Nah, ketika sudah masuk ke konteks mendongeng, di situ juga ada pembagian-pembagian, karena posisi mendongeng yang paling prinsip adalah orang yang berdiri sebagai pendongeng itu bukan murni sebagai aktor, tapi juru bicara, juru cerita. Juru cerita, jadi ini yang perlu dipertimbangkan. Sehingga juru cerita itu bisa menjadi apa saja. Sehingga di situ Bapak Ibu mungkin memahami mana yang bagian naratologi, mana bagian yang harus diaktorkan. Itu akhirnya betul-betul bisa dikemas. Itu yang paling sisi positifnya dari seluruh peserta memang ketat ya. Ketat, ini nilai plusnya dari peserta nomor 1 sampai nomor terakhir
sajian-sajian performnya sangat ketat. Beda tipis penilaian yang kami hasilkan di rapat tadi, dan alhamdulillah apapun hasilnya saya harap Bapak Ibu bisa menerima. Dan pesan saya secara khusus untuk apresiasi dongeng ini, jangan lupakan bahwa dongeng itu pada prinsipnya Anda bergembira. Dongeng itu adalah prinsip penyampaiannya adalah gembira. Jangan dilupakan itu, sekalipun ada nada sedih, tapi kesedihan itu harus ditampilkan dengan gembira. Jangan menakutkan, karena pertimbangannya akhirnya nanti kalau misalnya di level yang lebih tinggi, itu adalah tingkat kreativitas. Misalnya Anda memilih cerita, karena ini tidak apa-apa ya, agak panjang Mas Hendra ya. Tadi dipesan oleh panitia sedikit aja, tapi lumayan panjang. 3 prinsip dalam mendongeng itu adalah cerita yang dibawakan. Lalu yang kedua adalah penyuaraan. Penyuaraan itu ya suara, pemilihan bahasa. Lalu yang ketiga adalah gestur, mimik, ekspresi. Itu yang dijaga gitu. Tadi rata-rata peserta itu monoton, intonasinya monoton, suaranya berada pada satu bagian yang itu saja. Nah itu kelemahannya. Sedangkan bagaimana dongeng itu disampaikan disesuaikan dengan kepentingan acting yang ada di dalam dongeng. Jadi itu nanti secara lengkapnya Pak Ruseki, karena Pak Ruseki ini menulis buku tentang dongeng. Silakan Pak Ruseki. Pak Hartoyo dulu. Oh, Pak Hartoyo dulu. Sebuah informasi aja bahwa tadi para ketiga yuri yang dipandu oleh Mas Hendra sempat dalam tanda petik sempat berkelahi bareng-bareng. Karena apa? Karena semua peserta bagus. Semua peserta bagus. Tapi saya mengusulkan pada Mas Hendra, kalau diambil juara semua, beliau kebingungan hadiahnya. Masa harus menyediakan 21 hadiah. Nah, karena itulah maka harus dipilih dan dipilah mana yang layak dari semua yang layak. Terus terang aja semua layak untuk menjadi generasi pendongeng pada masa yang akan datang. Kalau sekarang dianggap dalam tanda petik kalah dalam lomba ini, Anda bukan kalah, dan para pendamping jangan merasa bahwa anak didiknya kalah. Hanya kesempatan pada kali ini memang harus dipilih 6 yang agak layak. Maka yang tidak terpilih pun bukan berarti tidak bagus, Nah, di sini ada nilai entertainment, nilai action di atas panggung. Sebuah penampilan di atas panggung adalah sebuah hiburan untuk semua orang, tidak untuk dirinya sendiri. Jadi alangkah indahnya kalau mereka tampil dengan etika menghibur orang lain, tidak menghibur diri sendiri. Ada yang cerita dengan diri sendiri aja. Jadi bercerita dengan diri sendiri, tidak melihat audiens, tidak melihat situasi dan sebagainya, tidak menggunakan properti yang maksimal dan sebagainya. Tapi itu adalah manusiawi. Jadi menurut saya bukan sebuah kelemahan dan bukan sebuah kesalahan, tapi ya memang juri harus menentukan 6 peserta. Enggak mungkin 21 peserta dimenangkan semua. Jurinya akan didemo oleh Desbubar. Enggak mungkin beliau menyediakan 21 peserta. Oleh karena itu, dengan rendah hati para juri minta maaf andaikan ada yang tidak terangkat dalam kategori kejuaraan, bukan sebuah kesalahan, dan Anda semua adalah juri masing-masing. Saya tahu persis bahwa para juri ini bukan orang awam. Beliau ini adalah tahu persis dengan teknis mendongeng dan sebagainya, sehingga berani menjadi pendampingnya anak didik. Jadi beliau adalah juri. Cuma di atas kertas
kami bertiga yang diberi mandat untuk menjuri. Oleh karena itu dengan rendah hati mohon maaf andai kata tidak cocok dengan pendapat para pendamping sekalian. Barangkali itu yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Baik, sekedar menambahkan ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan. Yang pertama, ucapan terima kasih kepada satu Disbudpar, yang kedua kepada anak-anak sekalian. Kenapa saya mengucapkan terima kasih? Karena mendongeng itu sebenarnya adalah tugas kami sebagai orang tua kepada anak-anak, tetapi hari ini dibalik, anak-anaklah yang mendongeng kepada kami melalui kegiatan yang diselenggarakan oleh Disbudpar. Oke, kemudian terkait aspek penilaian, ada dua hal juga yang ingin saya sampaikan. Pertama, karena ini sudah menjadi lomba, maka dongeng itu kemudian menjadi seni pertunjukan. Ada dua hal dalam seni pertunjukan, aspek atau unsur utama dan unsur pendukung. Unsur utamanya tentu saja juru dongeng itu sendiri, anak-anak yang menjadi pencerita. Lah, karena ini dongeng, karena ini cerita, maka kekuatan utamanya adalah pada wicara, tutur, bahasa. Beberapa hal seperti yang disampaikan oleh Mas Helmi tadi, memang intonasi untuk dongeng kami menilai masih ada keterpengaruhan disiplin bertutur yang lain. Kami kok melihat intonasi yang digunakan masih banyak menggunakan intonasi pidato atau spesifiknya pildacil daripada bertutur sebagai dongeng. Itu yang kami nilai, ada beberapa terutama di bagian pembuka. Pembuka itu penting karena biasanya akan menjadi penentu untuk isi dan penutup nantinya. Itu aspek yang pertama. Jadi aspek pencerita sendiri. Kemudian aspek yang kedua, properti, pendukung. Nah, pendukung baik itu kostum, setting panggung, hand property yang dipegang oleh pemain atau pencerita, bisa berupa tombak, pedang, pecut dan sebagainya. Ini seperti pedang bermata dua. Bisa saja namanya unsur pendukung ya, bisa mendukung atau justru sebaliknya, justru menghambat kelancaran bercerita. Karena masih bingung mencari mana properti saya, cerita jadi hilang. Faktor itu menjadi catatan juga. Bisa jadi begini, yang minim properti bisa jadi dinilai lebih baik karena justru dia berhasil mengeluarkan unsur utamanya, yaitu cerita itu sendiri. Nah, yang bagus kalau paket komplit, secara pengisahan dia bagus, didukung oleh properti yang benar-benar menghidupkan ceritanya. Nah, itu aspek penilaian kami, dua hal itu. Jadi kami berharap nanti tidak muncul persepsi, itu yang menang kan tidak membawa apa-apa ke atas panggung, kok bisa menang? Karena inti dari mendongeng, bercerita adalah aktor itu sendiri. Pendukung ya posisinya di nomor 2. Kalau ia berhasil menghidupkan cerita, ya menjadi pedang yang melindungi dirinya. Tetapi kalau kemudian seperti yang saya contohkan tadi, saya masih melihat pencerita itu bingung, terbelenggu, karena bisa jadi bagian kru salah menempatkan properti, sehingga seharusnya di latihan ia menoleh ke kanan mencari propertinya, di sini ke kiri. Nah, itu yang saya maksud menjadi justru merusak atau menghambat pencerita. Gitu saja tambahan dari saya agar debar-debarnya tidak terlalu lama. Langsung saja